fasilitas yang kurang layak, kualitas yang dimiliki gurunya itu cenderung biasa aja, bahkan Apakah mungkin ini buruk. tidak nampak di mata Kokori Dan ya? faktor terakhir yang menyebabkan bobroknya pendidikan di negara kita adalah tindakan korupsi. Seburuk apa pendidikan di Indonesia? Sekolah bikin kita bodoh. Wow, sadis betul nih tajuk dari video yang akan kita tonton bersama-sama. Awas, admin video ini ketahuan oleh Kokori. Bisa-bisa Anda kena marah dan di-framing sebagai pengkhianat bangsa. Kepanjangan dari MPR, Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Kalau kalian sadar, di zaman sekarang, itu hampir nggak ada siswa yang nggak naik kelas. Bukan karena siswanya pinter, tapi para guru itu dilarang memberikan nilai jelek kepada siswa, meskipun nilai asli siswanya itu emang jelek. Karena katanya dapat membuat motivasi belajar siswa menurun, dan mengurangi kesempatan siswa untuk masuk perguruan tinggi favorit. Tapi kalau menurut gue pribadi, peraturan seperti ini justru malah membuat motivasi belajar siswa semakin menurun. Sistem pendidikan sekarang nih. Bingung saya. Kalau di Malaysia bagaimana? Apakah sama seperti ini? Murid yang tidak bisa membaca, murid yang tidak bisa menulis tetap dinaikkan kelas. Apakah begitu di Malaysia? Tolong tulis jawaban Anda di ruang komen. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Seburuk apa pendidikan di Indonesia? Sekolah bikin kita bodoh. Wow, sadis betul nih tajuk dari video yang akan kita tonton bersama-sama. Ya, video ini diupload oleh channel yang bernama Tori Quiz. Seburuk apa pendidikan di Indonesia? Sekolah hanya bikin kita bodoh. Awas, admin video ini ketahuan oleh Kokori. Bisa-bisa Anda kena marah dan di-framing sebagai pengkhianat bangsa. Kalau saya sih sudah terlalu sering ya dikatain seperti itu. Ya, kalau si admin ini ya jangan sampai ketahuan oleh Kokori, nanti akan dikatakan seperti itu. Orang yang tidak terima melihat data dan fakta bahwa IQ rata-rata orang Indonesia adalah 78. Dia sangat menentang dengan data itu, dia tidak terima. Padahal data itu mengatakan IQ rata-rata, bukan IQ per individu orang Indonesia. Tentu kalau kita bicara IQ per individu, itu berbeda Kokori. Oke, tanpa berpanjang lebar, sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh si admin video ini dalam video ini sehingga dia membuat tajuk seburuk apa pendidikan di Indonesia? Sekolah bikin kita bodoh. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita tonton videonya. Apa kepanjangan dari MPR? Majelis MPR ya, Majelis Permusyawaratan Republik. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Pendidikan adalah hal yang sangat vital dalam menentukan kualitas suatu bangsa. Indonesia memiliki planning untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Namun sayangnya, kualitas pendidikan di negara kita ini buruk. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh PISA pada tahun 2022, 75% siswa di Indonesia itu nggak paham konteks atau isi dari bacaan yang mereka baca. Mereka bisa baca, tapi mereka nggak paham makna dari bacaannya tersebut. Jadi ya percuma, sama aja bohong kan? Gak hanya itu, tindakan amoral seperti tawuran pelajar, tindak asusila, dan kasus-kasus bullying masih sering terjadi di kalangan pelajar, bahkan semakin marak. Fasilitas pendidikan yang tersedia juga nggak merata di setiap daerah. Fasilitas yang baik umumnya hanya ada di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil itu kurang memadai, bahkan banyak juga yang nggak layak. Pemerintah sebenarnya udah berupaya buat meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Sejak tahun 2019, pemerintah rajin ngirim para akademisi untuk melakukan studi banding dengan negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Dana yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan pun juga besar, 20% dari APBN. Atau sekitar 665 triliun rupiah. Tapi hasil dari upaya yang dilakukan sama pemerintah itu nggak memuaskan, bahkan bisa dibilang gagal. Lantas, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan kegagalan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia?
Penyebab buruknya pendidikan. Faktor pertama yang menyebabkan buruknya pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan itu sendiri. Di tahun 2017, diterapkanlah sistem zonasi, yang membuat kebanyakan siswa hanya bisa daftar ke sekolah yang dekat sama tempat tinggalnya. Tujuan awalnya itu bagus, karena untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Negara-negara seperti Jerman, Jepang, Singapura, dan Finlandia yang terkenal dengan pendidikan yang maju juga menerapkan sistem zonasi ini. Tapi, apakah dengan menerapkan sistem zonasi, pendidikan di Indonesia akan membaik? Setelah kurang lebih 7 tahun sistem ini berjalan, ternyata jawabannya enggak. Karena fasilitas pendidikan yang bagus itu cuma ada di kota-kota besar. Betul, betul. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pinggiran, kebanyakan fasilitasnya itu nggak bagus dan Iya. kurang lengkap. Yang justru menyebabkan pemerataan pendidikan itu makin jomplang. Jadi, teman-teman, sistem zonasi ini baru bisa berjalan dengan ideal kalau infrastrukturnya mendukung, pemerataannya mendukung, kualitas pendidikannya mendukung, birokrasinya benar, mutasi gurunya benar, dan pemahaman masyarakat juga benar. Tapi semua hal ini nggak ada, yang main zonasi aja. Inilah yang terjadi. Akhirnya banyak yang jual beli kursi, terjadi praktek kolusi, korupsi, nepotisme, pemerataan yang diharapkan tidak pernah ada, kualitas pendidikan tidak pergi kemana-mana, dan sekali lagi guru honorer yang menjadi tumbalnya. Gak cuma sistem zonasi, kalau kalian sadar, di zaman sekarang itu hampir nggak ada siswa yang gak naik kelas. Bukan karena siswanya pinter, tapi para guru itu dilarang memberikan nilai jelek kepada siswa, meskipun nilai asli siswanya itu emang jelek. Karena katanya dapat membuat motivasi belajar siswa menurun, dan mengurangi kesempatan siswa untuk masuk perguruan tinggi favorit. Tapi kalau menurut gue pribadi, peraturan seperti ini justru malah membuat motivasi belajar siswa semakin menurun. Karena mereka tahu, gak belajar pun mereka akan tetap naik kelas. Dan dapat nilai yang besar, yang cukup buat masuk perguruan tinggi. Tapi kan sama aja bohong ya. Nilai mereka emang tinggi, tapi kualitas mereka itu gak sebanding sama nilai yang mereka peroleh. Kualitas dan kuantitas guru juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pendidikan di Indonesia. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, kualitas guru di Indonesia itu rendah, mulai dari kurangnya kompetensi, kurangnya kemampuan mengajar, dan kurangnya kemampuan dalam beradaptasi, terutama dalam bidang teknologi. Ya, banyak kan guru-guru kalian yang gaptek. Kualitas guru di tiap daerahnya juga berbeda-beda. Kembali lagi karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur. Sampai Sekarang gue tanya, ya, gimana ketika kalau lu sekolah dulu, pasti ada kan guru yang mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Yang gak jarang, mata pelajarannya itu di luar kompetensi dari guru tersebut. Selain itu, jumlah guru yang sedikit juga menyebabkan persebaran guru di setiap daerah itu nggak merata. Guru yang memiliki kualitas akan memilih untuk mengajar di sekolah elit yang memiliki fasilitas baik dan mampu membayar gaji dengan besar. Sedangkan sekolah yang berada di daerah tertinggal dan memiliki fasilitas yang kurang layak, kualitas yang dimiliki gurunya itu cenderung biasa aja. Bahkan apakah ini buruk. tidak nampak di mata Kokori? Dan faktor terakhir yang menyebabkan bobroknya pendidikan di negara kita adalah tindakan korupsi. Kalau menurut KPK, ada sekitar 33% sekolah yang diduga melakukan tindakan korupsi. 33% Ini baru sekolah di sekolah loh ya, belum di tingkat para berpotensi pejabatnya. korupsi. Tindakan korupsinya juga bervariatif, mulai dari kasus suap menyuap, jual beli kursi, sampai ke penyalahgunaan anggaran sekolah yang seharusnya buat membenahi fasilitas malah masuk ke kantong para koruptor. Itu dia beberapa faktor yang menyebabkan buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kira-kira solusi apa sih yang tepat buat mengatasinya? Kalau menurut gue pribadi, langkah pertama yang harus diambil itu adalah dengan menentukan sistem pendidikan yang cocok di negara kita. Sebenarnya boleh-boleh aja, dan malah bagus ketika kita mengadopsi sistem pendidikan dari negara yang pendidikannya lebih maju. Tapi, itu gak bisa diterapkan gitu aja. Harus ada yang namanya pengkajian ulang. Karena kondisi sosial, infrastruktur, dan sumber daya manusianya juga jelas berbeda. Dan yang kedua adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pengajar. Kualifikasi buat menjadi seorang guru itu harus lebih diperketat lagi. Supaya guru-guru yang ada di Indonesia itu nantinya orang-orang berkualitas yang memiliki kompetensi semua. Gak ada orang-orang nyampah di situ. Tapi kan bang, dengan solusi kayak gitu, jumlah guru di Indonesia akan semakin sedikit. Ya emang bener, tapi semua itu bisa diatasi dengan menaikkan gaji guru. At least 15 juta per bulan lah gitu kan. Nah dengan itu, kualitas gurunya kita dapat, dan jumlah gurunya juga itu akan banyak. Lagian 15 juta per bulan buat pendidikan mah oke lah.
Sekarang kita ke solusi yang terakhir dan paling krusial. Karena ketika solusi yang ini nggak dilakukan, dua solusi yang gue sebutin tadi itu nggak bakalan efektif. Apa itu? Ya, memberantas korupsi. Korupsi ini emang destruktif banget kan? Karena dengan adanya korupsi dalam dunia pendidikan, fasilitas dan infrastruktur juga akan terhambat. Yang awalnya buat membenahi pembangunan dan fasilitas sekolah, justru malah masuk ke kantong para koruptor. By the way, buat korupsi ini udah gue bahas di video terpisah. Nanti gue tampilin di atas deh, kalian klik aja. Gimana? Kalian setuju gak sama penjelasan dan solusi yang gue kasih? Kalau iya, like dan share video ini. Dan kalau enggak, coba jelasin alasannya di kolom komentar. Kenapa kalian gak setuju sama pendapat gue? Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Gue pamit undur diri and see you on the next video. Aduh. Kepanjangan dari MPR saja, siswa, murid-murid sekolah menengah tidak tahu. Majelis Permusyawaratan Republik katanya. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang betul. Seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan-jangan murid-murid di sekolah juga tidak tahu panjangan dari DPR. Jangan-jangan R-nya juga dianggap Republik. Padahal di zaman saya dulu, sekolah dasar, ya, singkatan-singkatan seperti ini itu adalah pelajaran dasar, adalah hal-hal dasar yang harus kita hafal. Seperti DPR, MPR, intinya singkatan-singkatan dari lembaga-lembaga di Indonesia ini. Itu hal-hal dasar yang mesti kita tahu, yang mesti kita hafalkan. Dan dulu kita itu lebih sering menghafal zaman saya dulu ya, tapi tidak tahu dengan sekarang. Sistem pendidikannya seperti apa saya kurang tahu juga. Tetapi hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, ditanyakan soal kepanjangan MPR saja, ditanyakan soal nama-nama negara di Eropa saja mereka tidak tahu, berarti sistem pendidikan yang diterapkan pada hari ini, pada saat ini, itu justru menurunkan kualitas pendidikan, kualitas pengetahuan anak-anak di sekolah. Faktanya itu. Dulu kami itu lebih ke menghafal, sehingga hal-hal seperti ini, nama-nama negara, kemudian tadi soal MPR itu adalah hal biasa, karena memang kita hafal ya. Tapi tidak tahu sekarang, apakah menghafal itu tidak menjadi satu keharusan di sekolah sekarang. Belum lagi tadi juga dijelaskan, bagi siswa, bagi murid yang belum pandai membaca, yang belum bisa membaca, dinaikkan saja kelasnya. Karena ditakutkan kalau dia tidak dinaikkan kelas, akan tidak semangat untuk belajar, akan malas belajar. Dan apabila dia dinaikkan, akan meningkatkan semangat belajarnya. Apa nggak kebalik? Murid yang tidak bisa baca, harus dinaikkan kelas, biar murid itu semangat belajar, giat belajar. Jelas-jelas kebalik. Seharusnya, idealnya, murid yang belum bisa membaca, harusnya tidak boleh naik kelas. Dia harus stay di kelas itu sampai dia bisa membaca. Sehingga dia ada keinginan untuk bisa membaca dengan lebih belajar, lebih giat lagi, untuk bisa naik kelas mengejar teman-temannya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, kemudian tetap dinaikkan kelas, maka akan membuat mereka berpikir bahwa ya untuk apa susah-susah belajar siang malam, untuk apa saya bisa menulis, untuk apa saya bisa membaca, kalau toh pada akhirnya saya juga naik kelas seperti mereka yang pandai membaca dan menulis. Kan begitu nanti pemikiran anak-anak, ya. Aduh, saya nggak sampai nih cara pikir saya kepada Menteri Pendidikan sekarang nih, sistem pendidikan sekarang nih. Bingung saya. Kalau di Malaysia bagaimana? Apakah sama seperti ini? Murid yang tidak bisa membaca, murid yang tidak bisa menulis tetap dinaikkan kelas. Apakah begitu di Malaysia? Tolong tulis jawaban Anda di ruang komen. Apakah di Malaysia juga sama seperti ini? Siswa atau murid yang tidak bisa membaca dan menulis tetap naik kelas agar dia semangat untuk belajar. Oh iya, saya ada cerita nih. Saya punya teman guru gitu ya. Dia punya murid yang tidak bisa membaca. Ya, karena sistem pendidikannya seperti ini, maka si anak itu harus
dinaikkan kelas meskipun tidak bisa membaca dan menulis. Yang repot adalah ya guru yang ada di kelas itu. Dan katanya kalau tidak dinaikkan kelas akan kena marah oleh atasan dan ditambah lagi kena marah oleh wali muridnya, orang tua si murid itu. Itu cerita dari teman saya yang menjadi guru. Uh, Entah ya, kurikulum pendidikan sekarang ini saya nggak paham. Bahkan meniru kurikulum di Finlandia, sementara kita Indonesia ini belum siap untuk mengikuti kurikulum yang diterapkan di Finlandia. Tapi menurut saya, hal yang paling krusial yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia ini tidak membaik, tidak kunjung membaik adalah salah satunya itu adalah korupsi. Korupsi anggaran. Korupsi dana operasional sekolah BOS, yang mana dana itu seharusnya untuk membenahi fasilitas-fasilitas sekolah, sarana dan prasarana di sekolah, tapi terkadang duit itu malah lebih banyak digunakan untuk mengkembungkan poket-poket para oknum-oknum di sekolah itu. Itu baru di sekolah, belum lagi di luar ya. Ketika proses pencairan dana BOS dari pusat ke sekolah. Itu ada lagi caranya agar duit itu bisa cair, harus ada suap, harus membayar. Artinya kita harus bayar ke salah satu oknum di luar sana agar dana itu boleh cair ke sekolah. Ya tentu duit yang dibayar itu adalah dari dana BOS itu sendiri nanti yang akan dibayarkan ke oknum itu. Itu sudah terpotong sekian persen ya. Belum lagi nanti ada potongan-potongan lagi, potongan-potongan ilegal dari oknum-oknum di sekolah. Dana BOS tadi yang turun itu nanti akan masuk ke kantong masing-masing. Itu tidak akan sepenuhnya dialokasikan ke Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.